Halo, selamat pagi Foodies Nusantara. Apa kabar Anda pagi ini? Ikon kuliner Nusantara hari dengan sederet liputan makanan khas dari seluruh pelosok tanah air. Asinan Jakarta, sayur nangka kapau, dan dawet ayu Banjarnegara. Lokat pesan 70 Pak Haji. Sayur 50, buah 50, buah 10. Berapa Pak? 55 Bu. Berapa? 30 Pak Haji. Pak Haji minta 80. Pak beli asinan Pak. Nah. 23 biji Pak, 23 ini bungkus. Asinan Betawi. Canda muda romantis. Irisan sayur mayur potongan tahu bercampur kerupuk kuning dengan siraman saus kacang dan kucuran gula merah. Tentu tak asing lagi. Kuliner rancak warna ini bernama asinan. Asinan merupakan akulturasi budaya Betawi dengan Cina. Pengaruh Cina terlihat dari tahu yang jadi salah satu bahan dasar dalam asinan. Nama asin sendiri muncul dari proses merendam sayuran dalam larutan air dan garam. Asinan itu kalau di Betawi itu ada dua macam. Ada asinan cuka, artinya dia bumbu-bumbunya itu tetap hampir sama. Dia pakai cabai, dia pakai garam, dia pakai gula, dan dia pakai yang namanya cuka aren. Asinan awalnya bisa disajikan dalam perayaan pernikahan Betawi atau santapan murah meriah pengganti menu bakar daging saat masyarakat muda Betawi berkumpul. Kini asinan sudah berubah menjadi makanan komersial. Encang, encing, nyak, babe, pokoknya semuanya. Dengerin ya, lanjut. Pasar Jangkrik, Jakarta Timur. Dari salah satu gang sempit dalam pasar, cita rasa asinan Betawi ala Mpok Tati dan Bang Udin ini tersiar seantero Jakarta, bahkan Eropa. Perharinya, asinan Mpok Tati dan Bang Udin terjual hingga 2.000 bungkus. Jadi ini asinannya udah sampai mana aja Pak Haji? Kita mah kalau di Jakarta mah udah di 5 wilayah. Tapi kalau di luar daerah udah sampai Kalimantan, Irian, ke Surabaya apalagi bisa sampai ke mancanegara. Mancanegara di Malaysia, Singapura, ke Swiss, ke Belanda. Wah, Oleh. asinannya udah sampai mana-mana. Berarti enak. Sayur mayur berikut tahu dalam asinan, semua disajikan dalam keadaan segar. Dalam kebun di wilayah Cakung yang pertama, hamparan selada hijau nan segar siap dipetik. Kebunnya memang bukan milik pasangan suami istri, namun mereka sudah menyewa jasa tanam kepada petani kebun. Jadi kalau misalnya bahan-bahannya biasanya dibeli di pasar, tapi kalau Po Haja Tati salah satu bahannya salada itu langsung dipetik di kebun. Dan di sini kalau misalnya kita lihat sebanyak ini ternyata cuma buat 1 hari dagang. Banyak banget. Perharinya sedikitnya mereka memanen 11 kantong besar salada. Setelah dibersihkan, salada dimasukkan ke dalam baskom untuk disimpan. Tauge hanya ditampih langsung dicampur bahan lain untuk asinan, sementara kol, timun, dan tahu melewati proses iris kecil. Jadi kalau menurut saya, kalau item yang satu ini nggak ada di asinan, rasanya tuh kayak belum makan asinan. Nah, kalau di asinan sendiri nggak cuma kerupuk kuning, tapi juga ada kerupuk merah. Tapi kalau khusus untuk kerupuk kuning ini tidak disajikan dalam keadaan utuh seperti ini, tapi dihancurkan. Kerupuk kuning dan merah dipilih karena dianggap yang paling lezat jika disantap bersama sambal kacang. Satu porsi asinan biasanya menggunakan 1 kerupuk kuning dan sedikit kerupuk merah jambu.
Kalau ini namanya mengayuh menggunakan tangan. Jadi ini proses penggilingan kacang di sini memang biasanya dilakukan sama orang laki-laki yang ada di sini. Kebayang sih kenapa? Karena memang di sini membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi kalau bisa kita lihat, nih tuh kayak di samping saya tenaganya luar biasa karena memang ini berat. Kacang adalah penentu lezatnya asinan atau tidak. Dan kacang yang dihaluskan secara manual akan memberikan cita rasa yang berbeda dibanding dengan gilingan mesin. Karena dengan penghalusan manual, serat kacang akan masih terasa dan memberikan sensasi pekat. Dan rasanya Nah, bawahnya 5. Hah? Ini 10. Ini 10 nih. Ini Mbak, ya 10. perpaduan antara sayurnya segar. Iya, bawahnya 5. Bumbu kacangnya kental, ditambah lagi gulanya juga yang gak kalah kental. Jadinya gak cuma segar tapi sugar banget, dan saya yakin ini gak butuh waktu lama buat ngabisin. Cukup 5 menit aja. Jika asinan Pok Tati dan Bang Udin yang mengandalkan kesegaran bahannya, asinan Bang Tatang menambahkan sawi yang diacar sebagai ciri khasnya. Terletak di Jalan Veteran, Bang Tata membuka lapak asinannya. Beberapa orang mengatakan asinan Bang Tata adalah cita rasa asinan Betawi sesungguhnya. Jadi salah satu penanda kalau ini asinan Betawi adalah sawi yang diasinkan, dan ini juga sebenarnya salah satu sebab kenapa sih akhirnya namanya itu jadi asinan. Rasanya tadi loh. Gerobak Bang Tata adalah ciri khas pedagang asinan Betawi di masanya. Acar disimpan dalam toples berbeda dengan tempat kerupuk yang terpisah. Jakarta adalah kota yang terus berubah. Seringkali tidak peduli dengan sejarah dan manusianya. Asinan Betawi bisa jadi salah satu kebanggaan masyarakat Betawi terhadap budayanya. Rasanya yang segar turut pula menyegarkan nama Betawi. Tinggal di kota metropolitan pasti ribet banyak. Kalau di sini banyak tulisan los lambuang alias untuk perut-perut yang lapar. Saya rasa wajar banget karena di sini tempatnya nasi kapau berkumpul dan lauknya enak-enak. Onde mande, onde mande, sansai barande, onde. Kalau di sini banyak tulisan los lambuang alias untuk perut-perut yang lapar. Saya rasa wajar banget karena di sini tempatnya nasi kapau berkumpul dan lauknya enak-enak. Sumatera Barat adalah rumah kuliner Nusantara. Setiap hidangan khasnya cukup digambarkan dengan satu kata, lamak alias enak. Ya, cita rasa masakan dari Sumatera Barat sudah berkelas mendunia. Masakan khas ranah Minang pun mulai banyak dijajakan di mancanegara. Rata-rata tempat makan di Sumatera Barat didominasi oleh nasi Padang dan nasi kapau. Keduanya serupa tapi tak sama. Perbedaan mendasarnya ada pada satu hidangan sayur nangka. Nasi kapau selalu menyertakan sayur nangka atau biasa disebut gulai kapau di dalamnya. Gulai nangka adalah sayuran utama dalam nasi kapau. Dari sekian banyak sayur-sayurnya itu, yang paling enak itu adalah nangka gitu. Nah, nangka itu ada yang berasal dari Nagari Kapau dan ada juga yang di luar dari Nagari Kapau gitu. Tapi yang jelas nangka itu kebanyakan orang suka sama nangka itu. Itu makanya sayur itu merupakan bahan pokok di dalam sayur nangka itu. Kacang panjangnya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nasi kapau lahir di Nagari Kapau, sebuah tempat di Kabupaten Agam. Hamparan hijau sawah adalah pemandangan yang lumrah. Nagari Kapau terkenal sebagai salah satu penghasil beras terbaik di Sumatera Barat.
Hal itu pula yang melatar belakangi banyak warga kampung ini berjualan nasi kapau. Uniknya, nangka sebagai bahan utama sayur pada nasi kapau justru mereka beli dari luar daerah Kapau. Untuk memasak gulai nangka, Uni Iyer adalah ahlinya. Meski judulnya sayuran nangka, kita akan membutuhkan beraneka macam sayuran seperti kol, rebung, dan keladi. Sementara bumbunya adalah kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, jahe, daun kunyit, cabai merah, serai daun limau, serta daun salam. Kalau dari belakang bisa nebak gak sih lagi ngapain? Tapi kalau udah dari samping pasti udah lihat kalau ternyata nih saya lagi numbuk. Uniknya kalau di sini itu ulekannya ditanam di dalam lantai, tapi ternyata bikin cepet halus dan saya jadi nggak pegel. Berhasil. Masing-masing bumbu harus dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bumbu dalam santan hingga mendidih. Barulah sayuran dimasukkan satu persatu. Sayur yang pertama masuk adalah nangka karena butuh waktu lebih lama untuk matang. Sebelum kemudian barulah keladi, rebung, dan kol dimasak secara bersamaan. Mungkin kalau soal rasa antara nasi Padang sama nasi kapau susah dibedakan. Tapi saya punya satu tips bagaimana cara membedakan mana nasi kapau dan mana nasi Padang. Lihatlah dari ukuran lauk pauknya. Karena cuma di lauk pauk nasi kapau, di mana lihat potongannya sebesar-besar ini. Nggak dipotong kecil-kecil. Matahari malu-malu mengintip di ufuk timur. Kepulan asap membumbung menghiasi sudut pasar lereng di Bukit Tinggi. Pasar lereng adalah pusat penjualan nasi kapau di Bukit Tinggi. Disebut pasar lereng karena diapit oleh dua pasar, yakni pasar atas dan pasar bawah. Pasar atas sebagai pusat penjualan barang bekas, sementara pasar bawah merupakan pasar sayur mayur. Deretan para penjual kapau mulai marak berbenah menata lapak dagangannya sebelum para pembeli datang menikmati. Selama melayani, para penjual nasi kapau akan berdiri dan menggunakan sebuah sendok panjang untuk mengambil aneka lauk pauk sesuai pesanan. Uniknya, meskipun pembeli hanya memesan satu jenis lauk saja, jual nasi kapau tetap menambahkan gulai nangka berikut tambahan sedikit lauk pauk yang lainnya. Kalau disuruh milih harus makan gulai nangka atau makan di restoran bintang 5, saya mending milih makan gulai nangka. Mau tau kenapa? Karena ini baru yang namanya sayuran selera Indonesia tapi kualitas restoran bintang 5. Enak banget. Saking lezatnya, jangan kaget jika para penikmat nasi kapau tak peduli laki-laki atau perempuan, semua akan nambah satu piring. Kalau di sini banyak tulisan los lambuang alias untuk perut-perut yang lapar, saya rasa wajar banget karena di sini tempatnya nasi kapau berkumpul dan lauknya enak-enak. Sayur nangka ini memang ternyata beda dengan sayur nangka yang lainnya. Rasa gulainya tuh beda dan enak banget. Anak urang sabuan dale tuan oi singgah ka rumah. Dari buah nangka pun lahirlah salah satu kuliner murah meriah juga lezat. Terima kasih Uni dan Uda yang telah menciptakan sayur nangka kapau. Masakannya lama nian. Si Sultan Mudo Rp25 sekarang jadi 4.000. Nah, kalau ini memang jadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Rp25 sekarang jadi 4.000. Segernya pol, manisnya pas, dawetnya juga memang enak. Jadi nggak salah kalau ini memang jadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Meski baru pukul 10 pagi, Jakarta semakin terik.
Jika temperatur beranjak naik, penjual es dawet ayu mudah dijumpai di berbagai sudut kota Jakarta. Gerobaknya khas, lengkap dengan kain hijau, gambar tokoh punakawan, dan tentunya cat yang bertuliskan es dawet ayu. Bak mata uang, es dawet ayu dan Banjarnegara adalah dua sisi tak terpisahkan. Dawet ayu ya Banjarnegara, Banjarnegara ya dawet ayu. Saking eratnya, patung penjual dawet ayu pun berdiri di alun-alun Banjarnegara. Bahkan bagi masyarakat Banjarnegara, dawet ayu adalah pendamping setia ngobrol selain kopi atau teh. Kalau dalam bahasa Jawa, kantil itu sendiri artinya adalah tertarik. Pohon kantil ini memang memiliki bunga yang cukup harum dan nilai magis yang cukup tinggi bagi masyarakat Jawa. Kenapa saya membahas pohon kantil? Karena ternyata pohon ini memiliki kedekatan yang cukup erat dengan es dawet ayu Banjarnegara. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Ika Kusuma dari Universitas Semarang di tahun 2009, tokoh punakawan yang ada di es dawet yaitu Petruk dan Semar semuanya dibuat dari kayu kantil. Kayu kantil diyakini dapat menjadi daya pikat yang kuat bagi pembeli es dawet ayu. Sementara tokoh Petruk dan Gareng menjadi simbolis ajakan minum es dawet sebagai pertanda penghilang dahaga. Di tanah kelahirannya, saya masih bisa berkunjung ke Warung Ayu, warung dawet ayu tertua. Konon nama dawet ayu berasal dari nama warung tersebut. Sudah 3 generasi warung ayu menjual dawet di Banjarnegara, jauh sebelum es dawet ayu jadi kebanggaan Banjarnegara. Yang bikin nama dawet ayu itu ada pelawak minum dawet itu. Lah terus itu pelawaknya bilang, "Mbah, saya bikin itu lagu-lagu ya Mbah, dawet ayu Banjarnegara gitu." Grup lawak Peyang Penjol inilah yang mempopulerkan betapa segarnya es dawet ayu buatan Pak Munarjo yang tidak lain adalah suami Marfungah. Setiap hari, Marfungah biasa membuat es dawet ayu sejak pukul 4 pagi. Bahan utamanya adalah tepung aren dan tepung beras, dengan perbandingan 2 untuk tepung beras dan 1 untuk tepung aren. Dengan air pandan, kedua bahan tersebut dicampur merata, barulah kemudian adonan dimasak. Selama dimasak, adonan harus terus-menerus diaduk hingga mengental. Ini belum matang atau belum masak, tapi wangi pandannya ini udah yang menggugah selera. Jadi kita memang nggak bisa menentukan ini butuh waktu berapa lama sampai dia mengental dan bisa dicetak. Yang penting terus diaduk. Kalau misalnya nggak diaduk nanti malah nggak jadi. Tapi benar-benar ini wangi banget tadi. Cendol akan jadi sempurna jika adonannya tidak keras dan tidak cair. Selain itu, warna hijau cendol juga diperhatikan. Jika dirasa kurang hijau, maka air pandan akan dimasukkan kembali. Ngebuat ini buat jadi enak. Jadi ya kalau tadi saya udah nikmatin itu rasanya enak, wajar lah ya makanan anak memang susah bikinnya. Adonan yang sudah jadi langsung dituang ke dalam cetakan cendol. Ember untuk wadah cendol sudah diberi air dingin agar cendol langsung mengeras. Jika semua sudah tercetak, cendol pun diaduk dan dibuang airnya. Barulah cendol siap dijual. Cendol sudah siap. Saatnya saya menuju Jalan Dipayuda. Jam 8 pagi, warung dawet ayu Pak Munarjo siap dibuka. Wah, Pak deh. Saya mau nanya dong, kalau di sini biasanya yang beli tuh jam-jam berapa ramenya? Itu jam 11, 10, terus jam 2. Oh, pokoknya pas matahari lagi panas-panasnya lagi teriknya. Nah, ini udah lama. Dulu harganya berapa, sekarang berapa Pak De? Dulu 25. 25 rupiah. Sekarang jadi? 4.000. Wow, bisa kebayang ini udah berapa lamanya. Satu hal yang berbeda adalah santan untuk campuran dawet adalah santan segar yang diperas di warung. Santan segar ini dimaksudkan agar es dawet semakin nikmat. Jika menggunakan santan masak akan memberikan rasa basi serta masam karena terlalu lama berada di dalam bejana. Bisa kebayang gak sih matahari lagi terik-teriknya di luar, tiba-tiba ada es dawet ayu Banjarnegara masuk ke dalam tenggorokan saya. Ya ampun, segernya pol, manisnya pas. Dawetnya juga memang enak, jadi nggak salah kalau ini memang jadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Saya habisin dulu aja ya.
Dawet sangat erat dalam budaya Jawa. Minuman rakyat ini digunakan dalam upacara sakral siraman, nuju bulanan atau tedak siten alias injak tanah, sebagai simbol mencari nafkah yang barokah. Berkat dawet ayu, nama Banjarnegara dikenal di Indonesia. Atau karena berkat Banjarnegara, dawet ayu bisa menembus Jakarta. Mana yang benar? Sekali lagi, dawet ayu dan Banjarnegara adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Berkah untuk keduanya.